Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranli Panjaitan bersama Diki Alif Taufik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan pengujian perangkat lunak untuk eh, web bernama SmartCube. Jadi, pada proyek kali ini adalah aplikasi sistem informasi manajemen koperasi dasar yang berbasis web. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini penguji menyusun dan menyiapkan software under test atau SUT, serta menyiapkan perangkat lunak yang mendukung untuk menjalankan setiap eksekusi tes secara otomatis. Nah, lalu untuk instalasi dari sistemnya uh, memiliki beberapa kebutuhan minimum yang harus dipenuhi untuk menjalankan sistem ini secara optimal. Nah, untuk sistem requirement-nya untuk perangkat keras minimal di Intel Core i5 di generasi ke-8 dengan RAM-nya 8 GB dan storage-nya minimal 256 GB. Lalu memiliki internet minimal kecepatannya di 10 Mbps. Nah, lalu untuk di bahasa pemrogramannya kita menggunakan bahasa Go dengan SDK versi 1.21. Lalu database management sistemnya kita menggunakan PostgreSQL yang di-hosting ke Supabase. Nah, lalu untuk web framework kita menggunakan Gin, terus ORM Gorm, CSS frameworknya Bootstrap. Lalu di sini untuk menggunakan tesnya di web browser Chrome dan menggunakan Git 2.4. Nah, untuk sistem development, detailnya untuk awal-awal dimulai dari persiapan awal hingga konfigurasi akhir untuk memastikan bahwa sistem bisa dapat berfungsi dengan baik untuk dijalankan di lingkungan pengujiannya. Nah, berikut untuk langkah-langkah instalasinya. Pertama itu mengunduh source code, lalu menginstal Go SDK, lalu membuat file konfigurasi env. Nah, setelahnya dilanjutkan dengan menginstal beberapa dependencies dan menjalankan server. Lalu, habis itu memverifikasi instalasinya. Lanjut di alih topik. Selanjutnya pada instalasi itu kemudian di sini kami menggunakan Catalan Studio. Catalan Studio itu dipilih karena alat pengujiannya bersifat otomatis dan mendukung segala macam jenis pengujian mulai dari web, API, dan sejenisnya. Selanjutnya langkah-langkah ketika menginstal Catalan Studio yang pertama adalah mengunduh melalui browser, lalu memasukkan kata kunci kata /download, lalu pilih versi yang tersedia yang terbaru sesuai dengan sistem operasi. Setelah itu menyalakan installer, klik next pada selanjutnya hingga program finish. Selanjutnya adalah membuat akun Catalan dengan akun Google atau segalanya, lalu jika sudah baik dengan cara project memberikan nama misalnya smartbook underscore aptl underscore yes, lalu tipe selanjutnya berikutnya selanjutnya buka URL aplikasi dengan akses 888 kali, dan jika sudah selesai kita berikan dan tahapan selanjutnya itu menyiapkan test bisa diakses dengan cara memilih test menyiapkan panel explorer, klik tombol untuk menjalankan test. Dan hasil kemudian akan ditampilkan untuk cakupan pengujian sendiri terbagi beberapa pro. Yang pertama
fungsionalitas yang pertama adalah login sebagai authentikasi register dan juga manajemen lakukan setujui atau ditolak ada juga sumbangan seperti foto wajib yang diberikan yang dalam perhitungan instruksi S1 dan logout. Untuk teknik pengujian sendiri kami menggunakan teknik network listing dalam metode science perfusioning yang menjadi dipilih karena fokus pengujiannya pada fungsionalitas sistem dari perspektif penggunaan atau user tanpa memperhatikan pada internal. Metode equivalence sendiri digunakan untuk mengelompokkan data dan memasukkannya ke dalam kelas-kelas sehingga kemudian dapat mencari seluruh dokumen secara representatif. Sementara BCP digunakan untuk menguji nilai-nilai atas pada masukan yang memiliki rentang tertentu seperti pada rentang nyaman itu minimal 500.000 hemat atau kurang maksimum 20 juta dan batas saldo simpanan. Jadwalnya sendiri seperti untuk test case sendiri yang pertama ada fungsionalitas login sebagai owner untuk runner. Yang pertama ada apabila pengguna tidak mengisikan email dan password, lalu ada pengguna mengisikan email yang tidak terdaftar, lalu ada pengguna mengisikan password yang salah akan dimasukkan login gagal. Lalu selanjutnya ada pengguna mengisikan email dan password owner yang benar, lalu ada fungsionalitas login untuk lokasi. Yang pertama ada pengguna mengisikan email dengan password yang benar, lalu ada fungsionalitas login untuk anggota yang test case-nya termasuk pengguna mengisikan email dan password yang benar, lalu ada juga akses tanpa login yang akan diarahkan secara langsung ke elemen URL dan ini. Selanjutnya ada register yang test case kelima yaitu pengguna tidak mengisikan nama, email dan password. Lalu selanjutnya ada pengguna mengisikan password kurang dari 6 karakter akan menghasilkan output registrasi gagal. Lalu pengguna juga bisa mengisikan nama, email dan password dengan benar maka akan diarahkan ke halaman login dengan pesan registrasi dan login. Dan selanjutnya ada pengguna mendaftarkan email yang sudah pernah terdaftar maka akan menghasilkan output registrasi gagal karena email sudah terdaftar. Selanjutnya ada juga fungsionalitas untuk dashboard staff. Sini owner bisa melihat dashboard secara operasional untuk operasi. Dashboard di sini diharapkan untuk menampilkan statistik dalam jumlah anggota aktif, anggota pending, lalu jumlah total simpanan, dan pinjaman pending. Dan ada dashboard anggota di sini. Anggota bisa melihat self-service relatif informasi pribadi, mencakup saldo simpanan pinjaman aktif,
lalu sisa pindah. Dan itu untuk fungsionalitasnya data anggota mencapai pengguna tidak mengisikan kolom yang wajib diisi seperti nama, ini kalau modal hati seharusnya bisa pengguna mengisikan yang berjumlah kurang dari 15 maka menghasilkan bentuk pendaftaran legal. Lalu selanjutnya ketika mengisikan semua dengan benar maka pendaftaran akan berhasil. Dan meski selanjutnya jika pengguna memiliki anggota yang berstatus pending maka status anggota akan berubah menjadi aktif. Selanjutnya owner jika menolak anggota yang berstatus pending maka akan menghasilkan output status anggota menjadi aktif. Lalu selanjutnya ada juga testis di mana anggota akan bisa melihat atau mendeteksi jika anggota mengakses URL members milik anggota lain maka akses tersebut ditolak lalu diarahkan secara langsung ke slash dashboard. Selanjutnya ada juga fungsionalitas simpanan di mana owner atau kasir mencatat setoran simpanan wajib. Selanjutnya ada juga di mana owner atau kasir mencatat setoran simpanan sekalian. Ada catat penarikan simpanan dalam menjadi saldo jika transaksi gagal sehingga saldo simpan sekalian tidak tercukupi. Lalu ada testis di mana owner atau kasir mencatat simpanan tanpa indikasi minimal yang akan menghasilkan output transaksi gagal dengan pesan error jenis atau tipe dan nominal wajib diisi lebih dari 0. Lalu ada juga testis di mana anggota tidak dapat mencatat transaksi simpanan. Lalu fungsionalitas yang ke-10 ada pengumpulan pinjaman di mana testisnya anggota mengajukan pinjaman untuk data lengkap maka akan menghasilkan layanan yang berhasil. Apabila anggota mengajukan pinjaman dengan laporan dari 500.000 maka akan menghasilkan output panjang dan jauh. Selanjutnya ada testis di mana anggota mengajukan pinjaman dengan tenor melebihi 24 bulan di mana akan menghasilkan output pengajuan tersebut gagal dalam disampaikan pesan error melalui validasi tenor. Anggota juga dapat mengajukan pinjaman tanpa mengisi pinjaman. Terus untuk fungsionalitas persetujuan pinjaman, owner dapat memiliki status yang pending. Owner juga bisa menolak dan mencairkan pinjaman yang berstatus disetujui. Fungsionalitas pembayaran angsuran berhasil. Pembayaran angsuran pinjaman aktif angsuran terdekat ditandai dibayar. Selanjutnya untuk SPX pinjaman otomatis yang berstatus lunas maka akan menghasilkan output status pinjaman yang berubah menjadi lunas. Lalu ada eksklusif di mana anggota bisa melihat pinjaman milik sendiri. Selanjutnya untuk fungsionalitas perlindungan investasi testisnya di mana owner bisa menerima penindasan keuangan sebagai persekutuan SID. Lalu owner juga bisa melihat perlindungan keuangan. Owner juga bisa memfilter dana berdasarkan tipe simpanan dan tipe pinjaman. Dan untuk fungsionalitas keuangan karena bisa membuat secara manual dengan mengisi
data wajib yang lengkap, dan juga apabila bisa memperhatikan kualitas filter apakah masuk. Untuk test case yang terakhir sendiri adalah itu ketika pengguna keluar dari sistem, maka sisi akan dihapus dan diarahkan ke halaman login. Lalu test case yang terakhir adalah setelah logout pengguna mencoba akses dashboard, lalu kita akan mengarahkan ke login dan hapuskan suara. Nah, lalu di sini merupakan hasil pengujian kami. Eh, Kami telah menguraikan dari beberapa test case yang dirancang dari bab sebelumnya. Jadi, kita dari Catalan Study itu menggunakan metode mode record and playback. Jadi, kolom komen itu berisi perintah yang dieksekusi otomatis oleh Catalan Studio. Karena ini untuk mencatat hasil aktual, apakah hasil tersebut itu sesuai atau tidak, atau istilahnya failed. Nah, berikut ada beberapa uh, uh, yang lengkap. Nah, untuk hasil reportnya di sini uh, dari ke 42 test case yang berhasil dijalankan itu ada 29. Nah, lalu untuk yang error itu 0 alias nihil, nggak ada. Nah, lalu untuk yang skip itu juga 0. Lalu yang fail ada 13 test case yang fail yang setelah kita uji coba. Nah, lalu incomplete-nya 0. Nah, untuk waktu pengujian kita coba di tanggal 23 bulan 6 tahun 2006 pukul 21 di menit 48 dan selesai di pukul 22.03. Uh, Pengujian ini uh, memakan waktu kurang lebih 15 menit, kurang dari 9 detik. Nah, untuk detail yang pasnya lumayan banyak, tapi ada beberapa yang gagal di sini, seperti contohnya di test case 81 ini pendaftaran anggota tanpa mengisi field apapun. Lalu juga ada di 93 itu di test case untuk penarikan simpanan yang melebihi saldo yang tersedia. Lalu ada di test case yang 10.2 anggota mengajukan pinjaman kalau misalkan kurang dari 500 itu gagal kita tes. Nah, lalu ada anggota mengajukan pinjaman dengan tenor yang lebih dari 24 bulan. Lalu juga di sini test case 11.2 itu owner menolak pinjaman pending, itu juga belum berhasil. Lalu di 12.2 pinjaman otomatis lunas setelah angsuran terakhir dibayar itu juga masih gagal. Lalu untuk tes case 13.1 sampai 13.2, 13.3, 13.4, 14.1 itu masih gagal. Tetapi di sini untuk yang jurnal manual dengan fieldnya yang kosong itu masih berhasil kita coba dan sisanya gagal. Nah, lalu di sini beberapa contoh kalau misalkan yang berhasil seperti ini. Okay. Lalu untuk di Catalan Studionya kita coba seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berhasil, namun juga ada yang gagal. Nah, di sini terlihat bahwa rata-rata yang digunakan untuk suatu test case menggunakan atau waktunya yang digunakan untuk menguji itu rata-rata di 20 sampai 30 detik setiap satu test case-nya. Lalu untuk uh, mungkin untuk saat ini sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.